Halo teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan materi permutasi dan kombinasi kelas 12, mulai dari pengertian rumus sampai contoh soal. Apa sih permutasi itu? Nah, permutasi itu didefinisikan sebagai beberapa cara untuk mengatur beberapa atau semua anggota angka dalam urutan tertentu. Singkatnya, permutasi adalah cara untuk menyusun sejumlah objek dengan urutan tertentu. Permutasi itu dinotasikan PNR sebagai berikut, sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Kombinasi dinotasikan dengan CNR. Formulanya mirip dengan permutasi, N faktorial dibagi N min R faktorial tapi dibagi lagi R faktorial. N faktorial ini didefinisikan N dikali N min 1, terus aja mundur sampai 1. Nah, contohnya kalau kita punya 5 faktorial itu sama aja dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, tinggal dikaliin jadi 120. Atau misalnya kita punya 3 faktorial itu sama aja 3 kali 2 kali 1. Nah, sekarang kita belajar gimana cara ngitungnya. Misalnya kita punya permutasi 52, P52. Kalau kita ngikutin rumusnya, jadi N-nya 5, jadi R-nya 2. Berarti jadinya adalah 5 faktorial. Dibagi 5 dikurang 2 faktorial, jadi sama aja dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Tinggal dijabarkan, disederhanakan, dapat hasilnya 20. Contoh lain lagi, misalkan kita punya C53. Itu kalau ngikutin rumus berarti jadinya adalah 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial, lalu disederhanakan dapat 10. Satu lagi contoh untuk C103, jadinya adalah 10 faktorial dibagi 10 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, jadinya 10 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, kedepannya cukup biasakan disederhanakan dengan 10, 9, 8, 7 faktorial saja. Kenapa? Karena 7 faktorialnya bisa disederhanakan dengan yang di bawah. Jadi kita gak perlu jabarkan sampai 1. Nah, sekarang cara cepat kombinasi. Misal saya punya C52. Cara cepatnya 52 berarti 5 hitung mundur sampai 2 kali. 5, 4 dibagi 2-nya juga dihitung mundur sampai 2 kali. 2, 1. Tinggal disederhanakan dapat 10. Contoh lagi, 10, 3 berarti 10 hitung mundur sampai 3 kali. 10, 9, 8 dibagi 3, 2, 1. Kita sederhanakan dapat hasil 120. Contoh lagi, C76. Kita bisa pakai formula ini menjadi C71. Jadi 7 hitung mundur 1 kali, berarti ya 7 bagi 1. Contoh lagi, C21 18. Nah, 21 hitung mundur sampai 18 kepanjangan. Nah, kita tahu 21 18 sama aja 21 3, berarti 21 hitung mundur sampai 3, berarti 21 kali 20 kali 19 dibagi 321. Tinggal dikali, dapat hasil 1330. Nah, sekarang saya akan membahas untuk permutasi. Nah, kalau permutasi, rumus ini gak berlaku. Misal kita contoh ambil P52. Berarti 52, 5 hitung mundur sampai 2 kali. 5, 4 udah gak dibagi apa-apa. Jadi 5 kali 4, 20. Contoh lain, P103. Berarti 10 kali 9 kali 8. Sama dengan 720 hasilnya. Nah, sekarang kita ke variasi soal permutasi dan kombinasi. Yang sebenarnya ngerjainnya gak perlu pakai rumus permutasi dan kombinasi juga. Contoh, misalnya gini, ada kata zero. Nah, kata zero ini bisa kita acak-acak. Ada beberapa kata baru yang dapat terbentuk dari kata zero. Nah, kasus ini sebenarnya adalah kasus permutasi. Cuman untuk mengerjakan kita gak perlu masuk ke rumus permutasi. Kita pakai logika aja. Kita akan mengacak-ngacak kata zero. Nah, zero ini ada 4 huruf, Z, E, R, dan O. Artinya kita akan menyusun 4 huruf ke dalam 4 tempat. Nah, misalnya saya memilih 1 huruf, ditaruh di tempat pertama. Karena ada 4 huruf, berarti saya punya 4 pilihan. Lalu untuk tempat selanjutnya, karena 1 huruf sudah saya pilih, untuk ditaruh di tempat pertama, maka di sini tinggal 3 dan seterusnya, tinggal 2 dan 1, dan tinggal 4 faktorial. Contoh lain lagi, misalnya saya punya kata tutorial.
Nah, sama seperti sebelumnya, tutorial itu mengandung 8 huruf, berarti tinggal 8 faktorial. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, tutorial di sini ada 2 huruf yang sama, yaitu huruf T, huruf pertama, dan huruf ketiga. Artinya, pertukaran huruf itu tidak perlu dihitung, karena ada 2 huruf berarti tinggal kita bagi dengan 2 faktorial. Contoh lain lagi, kakak. Kata kakak ada 5 huruf, berarti ya udah 5 faktorial. Karena ada huruf K yang sama 3 faktorial dan ada huruf A juga, berarti kita bagi lagi dengan 2 faktorial. Kita ambil kasus lain, contoh 2. Misalkan ada ayah, ibu, dan 3 orang anak akan berfoto berjejer pada 5 bangku yang disediakan. Ada berapa banyak cara mereka berfoto? Ayah, ibu, dan 3 orang anak itu artinya ada 5 orang, sama seperti contoh sebelumnya, berarti tinggal 5 faktorial. Nah, misalnya kasusnya kita persulit. Ayah, ibu, dan 3 orang anak ini akan berfoto dengan syarat anak-anaknya gak boleh pisah. Jadi, ibunya gak boleh nyempil di tengah anak-anaknya. Ada berapa banyak cara mereka berfoto? Nah, kalau untuk soal ini, karena 3 orang anaknya harus bareng, artinya mereka ini gak kita hitung berlima, tapi cuma bertiga, karena anak 1, 2, 3 ini satu paket, sehingga menjadi 3 faktorial. Cuma anak-anaknya bisa tukaran lagi tempat duduknya, artinya dikali dengan 3 faktorial. Ada satu contoh khusus lagi dalam permutasi, yaitu disebut sebagai permutasi siklik, dirumuskan sebagai n-1 faktorial. Dipakainya pas kapan? Contoh, misalnya kita punya huruf A, B, C, D, akan diacak-acak, akan disusun menjadi banyak kata. Ada berapa kata yang dapat terbentuk? Ya, seperti contoh-contoh sebelumnya, tinggal 4 faktorial. Nah, sekarang gimana kalau ABCD ini kita susun melingkar, atau bisa juga dalam soal itu dikatakan ada ABC dan D akan duduk pada suatu meja bundar dan lain-lain yang maknanya sama. Nah, maka dia dihitung sebagai permutasi siklik karena dia muter. Jadi ABCD ada 4 orang, maka 4 kurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. Kenapa jadi dikurang? Karena dalam susunan yang melingkar, kita harus sadari bahwa susunan ABCD itu sama aja dengan susunan DABC dan CABD, dan seterusnya. Sehingga ada satu permutasi yang sebenarnya gak perlu dihitung, maka dikurang 1. Nah, itu kira-kira gambaran yang kita bahas tentang permutasi dan kombinasi. Sekian video dari saya, thanks for watching.